Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Bobby dan juga teman-teman sekalian. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek final kami, yaitu analisis dan perancangan sistem pada UPN-VJ Sport Center. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Muhammad Harsyaji Fanit Mubarok. Saya Muhammad Tahta Dafansyah. Saya Ahmad Zidani Fatur Rahman dengan NIM 2510501130. Baik, untuk latar belakang, UPN-VJ Sport Center merupakan fasilitas olahraga yang menyediakan layanan penyewaan lapangan futsal, badminton, dan basket bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas olahraga, kebutuhan akan layanan reservasi yang cepat, mudah, dan terorganisir juga semakin meningkat. Namun, saat ini proses reservasi lapangan masih dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Pelanggan harus menghubungi admin untuk menanyakan ketersediaan jadwal, melakukan pemesanan, hingga mengirimkan bukti pembayaran. Proses yang masih manual tersebut menimbulkan berbagai kendala seperti bentrok jadwal, kesulitan verifikasi pembayaran, dan tidak tersedianya laporan penggunaan lapangan secara struktur. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi reservasi berbasis web yang mampu mengintegrasikan proses reservasi, pembayaran, dan pengolahan jadwal dan pelaporan dalam satu sistem. Untuk bagian deskripsi organisasi, UPN-VJ Sport Center merupakan unit penyedia fasilitas olahraga yang melayani penyewaan beberapa jenis lapangan seperti futsal, badminton, dan basket. Fasilitas ini digunakan oleh mahasiswa, komunitas olahraga, maupun masyarakat umum. Dalam operasionalnya, pelanggan memilih jadwal bermain berdasarkan ketersediaan lapangan yang ada. Namun, karena proses reservasi masih dilakukan secara manual melalui WhatsApp, pengelolaan data dan jadwal menjadi kurang efektif ketika jumlah pelanggan meningkat. Alur pengerjaan. Pada slide ini ditampilkan alur pengerjaan proyek yang kami lakukan. Proses dimulai dari pemilihan studi kasus, kemudian identifikasi masalah yang terjadi pada UPN-VJ Sport Center. Setelah itu dilakukan analisis menggunakan Fishbone Diagram dan SWOT untuk mengetahui akar masalah serta kebutuhan sistem. Selanjutnya dilakukan perancangan sistem melalui pembuatan DFD, RIRD, kamus data, use case diagram, kelas diagram, sequence diagram, dan activity diagram. Setelah rancangan selesai, dibuat UI atau prototipe sebagai gambaran sistem yang akan dikembangkan. Tahap berikutnya adalah validasi integrasi model untuk memastikan seluruh artefak saling terhubung dan konsisten. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan laporan akhir dan presentasi final. Selanjutnya, gambaran masalah. Berdasarkan hasil observasi dan analisis, ditemukan 4 permasalahan utama pada UPN-VJ Sport Center, yaitu pertama, proses reservasi masih dilakukan secara manual melalui WhatsApp sehingga sulit dikelola ketika jumlah pelanggan meningkat. Kedua, sering terjadi bentrok jadwal karena pencatatan jadwal masih dilakukan secara manual tanpa sistem pengecekan otomatis. Dan untuk ketiga, ada proses konfirmasi pembayaran yang sulit dipantau karena admin harus memeriksa bukti transfer satu persatu melalui chat. Dan keempat, tidak tersedianya laporan penggunaan lapangan sehingga pengelolaan kesulitan mengetahui jumlah reservasi maupun pendapatan yang diperoleh secara berkala. Berikutnya, ada maksud dan tujuan. Tujuan dari perancangan sistem ini adalah mempermudah proses reservasi lapangan agar pelanggan dapat melakukan pemesanan secara online tanpa harus menghubungi admin melalui WhatsApp. Selain itu, sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi operasional menghindari bentrok jadwal melalui pengecekan otomatis, mempermudah proses verifikasi pembayaran, serta menyediakan laporan penggunaan lapangan dan pendapatan secara terstruktur. Untuk Fishbone Diagram digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah pada sistem reservasi yang saat ini masih menggunakan WhatsApp. Analisis dilakukan menggunakan 4 kategori, yaitu man, method, mesin, dan manajemen. Yang seperti yang kita lihat, pada faktor man ditemukan bahwa jumlah admin yang terbatas menyebabkan kesulitan dalam mengelola banyak pesanan. Pada faktor metode, proses reservasi, pencatatan jadwal, dan konfirmasi pembayaran masih dilakukan secara manual. Pada faktor mesin, belum tersedia database terpusat, sistem penjadwalan otomatis, maupun website reservasi online. Sedangkan pada faktor manajemen, belum terdapat sistem monitoring dan laporan penggunaan lapangan. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengatasi seluruh permasalahan tersebut. SWOT Analisis. Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui kondisi organisasi dari sisi internal maupun eksternal. Pada aspek strength atau kekuatan, UPN-VJ Sport Center memiliki fasilitas olahraga yang memadai dan berada di bawah institusi yang memiliki reputasi baik. Untuk aspek weakness atau kelemahan, proses reservasi masih dilakukan secara manual sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan dan sulit dikelola.
Pada aspek opportunity atau peluang, perkembangan teknologi memberikan peluang untuk mengembangkan sistem reservasi berbasis digital yang lebih efektif. Sedangkan pada aspek threat atau ancaman, terdapat persaingan dengan penyedia jasa penyewaan lapangan lain yang telah menggunakan sistem yang lebih modern. Seperti yang kita lihat, pada slide ini ditampilkan SWOT Matrix yang digunakan untuk menentukan strategi berdasarkan hasil analisis SWOT sebelumnya. Pada strategi SO, organisasi memanfaatkan fasilitas olahraga dan nama institusi yang sudah dikenal untuk mengembangkan sistem reservasi digital agar lebih mudah digunakan dan menarik lebih banyak pelanggan. Pada strategi WO, kelemahan berupa sistem manual diatasi dengan membuat aplikasi reservasi yang memiliki fitur pengelolaan jadwal, pembayaran, dan laporan secara otomatis. Pada strategi ST, fasilitas dan reputasi organisasi dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan agar mampu bersaing dengan tempat penyewaan lapangan lainnya. Sedangkan pada strategi WT, transformasi dari sistem manual ke sistem digital dilakukan untuk mengurangi kelemahan sekaligus menghadapi ancaman persaingan. Dari hasil SWOT Matrix ini, solusi yang paling sesuai adalah mengembangkan sistem informasi reservasi lapangan berbasis web yang terintegrasi. DFD level 0. Seperti yang kita lihat pada slide ini menampilkan DFD level 0 atau diagram konteks yang menggambarkan sistem secara keseluruhan serta interaksinya dengan entitas eksternal. Terdapat dua entitas utama yaitu user dan admin. User mengirimkan data registrasi, data reservasi, dan bukti pembayaran ke dalam sistem. Sebagai output, user menerima informasi jadwal, status reservasi, serta nota pembayaran. Sementara itu, admin mengelola data lapangan, data jadwal, melakukan konfirmasi pembayaran, dan mengatur kebutuhan laporan. Dari sistem, admin akan menerima notifikasi reservasi, notifikasi pembayaran, serta laporan pendapatan. Melalui diagram ini dapat dilihat bahwa sistem reservasi lapangan UPNVJ Spot Center menjadi pusat pengelolaan seluruh proses reservasi, pembayaran, dan pelaporan. Selanjutnya di sini ada DFD level 1. Jadi diagram ini merupakan turunan dari DFD level 0 sebelumnya. Yang diagram ini punya 6 proses utama, diantaranya adalah kelola data user, kelola data lapangan, kelola data jadwal, transaksi reservasi, proses pembayaran, dan pembuatan laporan. Untuk proses 1.0 itu fungsinya mengatur pendaftaran dan verifikasi akun pengguna atau user. Proses 2.0 mengatur pembaruan informasi fisik lapangan oleh admin. Proses 3.0 mengatur pembaruan slot waktu dan ketersediaan jadwal. Proses 4.0 menangani pembuatan pesanan jadwal lapangan oleh user. Proses 5.0 mengelola pencatatan bukti bayar, tagihan, dan konfirmasi pelunasan. Dan yang terakhir, proses 6.0 menyusun rekap data keuangan dan transaksi menjadi laporan untuk admin. Oke, untuk DFD level 2-nya kurang lebih seperti ini. Jadi diagram ini merupakan salah satu turunan dari DFD level 1 sebelumnya. Tapi karena kami punya 6 DFD level 2, jadi kami hanya menampilkan salah satunya aja, yaitu pada proses 1.0 kelola data user. Karena kalau ditampilin semua takutnya nanti terlalu lama. Alur datanya itu dari user menginput nama, email, nomor HP, dan password ke proses 1.1. Lalu proses 1.1 mengoper data akun mentah ke proses 1.2, dan proses 1.2 mengoper data lolos validasi ke proses 1.3. Proses 1.3 mengoper data user terenkripsi ke data store data user. Data store data user mengirimkan semacam notifikasi konfirmasi data tersimpan kepada user. Untuk IRD-nya seperti ini. Dalam sistem ini kami memiliki 7 entitas utama pada IRD, yaitu entitas pertama itu user dengan atribut ID user sebagai primary key, entitas reservasi dengan atribut ID reservasi sebagai primary key, entitas lapangan dengan ID lapangan sebagai primary key, entitas jadwal dengan ID jadwal sebagai primary key, entitas pembayaran dengan ID pembayaran sebagai primary key, entitas admin sebagai entitas admin dengan ID admin sebagai primary key, dan entitas laporan dengan ID laporan sebagai primary key. Untuk fungsi dari masing-masing entitas itu, user untuk menyimpan data dan akun profil user, reservasi untuk mencatat transaksi pemesanan, lapangan untuk menyimpan data fasilitas, jadwal untuk mengatur slot waktu pemesanan, pembayaran untuk mencatat bukti transaksi, admin untuk menyimpan data admin, dan laporan untuk menyimpan rekap keuangan. Selanjutnya bagian kamus data. Bisa dilihat kamus data ini sesuai dengan IRD-nya. Nama tabel pada kamus data sesuai dengan entitas pada IRD, dan nama data atau nama field pada kamus data sesuai dengan atribut-atribut yang ada pada IRD. Lalu ada use case diagram. Diagram ini memiliki dua aktor utama, yaitu user sebagai pelanggan dan admin sebagai pengelola data.
Proses 1.0 pada DFD memiliki fitur dari use case diagram berupa registrasi dan login. Proses 2.0 memiliki fitur kelola lapangan. Proses 3.0 memiliki kelola jadwal. Proses 4.0 memiliki reservasi. Proses 5.0 memiliki bayar, batalkan pembayaran, dan konfirmasi pembayaran. Dan yang terakhir, proses 6.0 memiliki fitur pembuatan laporan. Selanjutnya ada kelas diagram. Jadi kelas-kelas dan atribut-atribut pada kelas diagram ini konsisten dengan atribut-atribut dan entitas-entitas pada IRD. Lalu metode-metode pada kelas diagram ini konsisten dengan sequence diagram yang telah dibuat. Ini adalah state diagram reservasi. Initial state dimulai saat user mengajukan reservasi sehingga statusnya berubah menjadi diajukan. Sistem kemudian melakukan verifikasi ketersediaan. Jika slot tidak tersedia, reservasi otomatis masuk ke status batal dan prosesnya berakhir. Sebaliknya, jika slot tersedia, status berubah menjadi pending untuk menunggu tindakan pengguna melakukan pembayaran, dan setelah pembayaran berhasil dilakukan, reservasi berganti status menjadi dibayar. Berlanjut hingga seluruh proses dinyatakan selesai dan berakhir pada titik final. Oke, baik. Di sini ada state diagram bayar, yaitu state dimulai ketika user berada pada tahap pilih metode bayar. Setelah memilih metode seperti transfer atau kris, status berubah menjadi menunggu pembayaran. Jika waktu habis atau time out, transaksi akan otomatis dinyatakan gagal dan selesai. Namun jika pengguna melanjutkan untuk melakukan pembayaran, terdapat dua kemungkinan, yaitu pengguna bisa memilih opsi cancel yang akan mengubah menjadi gagal, atau berhasil menyelesaikan transaksi hingga status berubah menjadi dikonfirmasi dan alur berakhir di titik final. Lalu di sini ada sequence diagramnya yang reservasi. Di sini bisa dilihat ada user atau penyewanya yang akan diarahkan ke halaman reservasi, lalu ke arah reservasi yang sentral, dan dia akan diarahkan lagi ke lapangan, lalu ke jadwal, dan yang terakhir ada reservasi entity. Terus di sini ada sequence diagram yang bayar, di mana user diarahkan ke halaman pembayaran, lalu ada pembayaran kontrol yang bisa dipilih, lalu yang terakhir ada pembayaran entity-nya. Dan yang selanjutnya ada sequence diagram pembayaran, di mana admin akan melakukan mengecek pembayaran, lalu admin akan ke pembayaran kontrol dan pembayaran entity. Yang terakhir, admin akan ke reservasi entity-nya. Oke, baik, selanjutnya ada UI login. Di sini ada username dan password. Penyewa harus mengisi kedua kolom tersebut. Lalu jika sudah, bisa masuk dan langsung lanjut ke dashboard. Di sini di dashboard tertulis ada jam dan lapangan yang tersedia. Jika dia berwarna hijau, maka bisa di booking alias kosong, dan jika berwarna merah tidak bisa di booking alias sudah ada yang booking sebelumnya. Lalu ada jenis olahraganya. Di sini bebas, penyewa bisa memilih basket, futsal, atau badminton. Jika sudah, maka bisa dilanjutkan saja oleh penyewa tersebut. Lalu selanjutnya ada halaman utamanya, di mana sini ada informasi yang akan dimintakan, yaitu nama serta NIM dari penyewa, nomor handphone yang masih aktif, dan jumlah pemain. Lalu yang paling terakhir ada apakah ada pemain selain mahasiswa dari UPN. Jika tidak, bisa dicentang. Jika ada, bisa dicentang juga. Silakan dipilih. Dan selanjutnya ada metode pembayaran. Di sini ada 3 metode pembayaran, yaitu ada e-banking, kris, dan e-wallet. Lalu jika sudah memilih 3 metode pembayaran tersebut, bisa langsung dilanjutkan saja ke halaman proses pembayaran. Jika penyewa menggunakan kris, maka akan ditampilkan langsung krisnya, dan penyewa tinggal scan kris tersebut. Jika penyewa memilih e-banking atau e-wallet, maka admin akan langsung memberi nomor handphone atau nomor rekening dari pihak yang berwenang. Jika sudah dilakukan pembayaran dan sudah diklik lanjutkan, maka selanjutnya adalah halaman laporan. Jika pembayaran sudah diterima oleh admin, maka admin akan menyetujuinya dan akan terpampang centang biru. Lalu admin akan memberitahu di jam berapa penyewa tersebut datang untuk mempersiapkan bersama teman-temannya. Jika gagal, maka akan terdapat centang merah dan akan ada deskripsi dari adminnya tersebut. Lalu penyewa bisa langsung saja keluar jika sudah tidak ada kepentingan lagi di dashboard berikut. Lalu selanjutnya ada integrasi antar sistemnya. Yang pertama ada artefak yang akan terhubung dengan rumusan masalah dan fishbone atau SWOT. Penjelasannya yaitu menjelaskan rumusan masalah yang berkaitan dengan fishbone ataupun SWOT.
Yang selanjutnya ada Hafizmun ataupun SWOT yang ini terhubung dengan kebutuhan sistem. Penjelasannya, sistem yang dibutuhkan seperti reservasi bersifat dari aspek-aspek yang terdapat pada SWOT-nya. Dan selanjutnya ada DFD yang terhubung dengan proses utama sistem juga. Hubungannya aliran data dari proses yang terjadi di sistemnya. Selanjutnya ada IRD yang terhubung dengan data yang digunakan dalam sistemnya, yaitu segala entitas dan data yang digunakan pada sistem. Itulah penjelasannya. Selanjutnya ada kamus data yang terhubung dengan IRD. Penjelasannya, setiap entitas dan data ada pada IRD-nya. Selanjutnya ada user case yang terhubung dengan fitur-fitur dalam sistem. Penjelasan hubungannya, rancangan fitur yang akan diimplementasikan pada sistemnya sendiri. Selanjutnya ada kelas diagram yang terhubung dengan IRD dan kamus data. Penjelasannya, metode-metode yang digunakan pada sistem dan mengacu pada IRD dan kamus data. Lalu selanjutnya ada state diagram yang terhubung dengan objek-objek yang memiliki perubahan status. Penjelasannya, rancangan objek-objek dengan status yang dapat berubah seperti status bayaran dan status reservasi. Lalu ada sequence diagram, di mana terhubung dengan use case dan class diagramnya sendiri. Penjelasannya, sequence diagram konsisten dengan menggunakan fitur dari use case diagram dan metode dari kelas diagram. Selanjutnya ada activity diagram, di mana dia terhubung dengan alur proses sistem. Penjelasannya, alur proses sistem itu menggambarkan aliran proses dari proses yang terpenting dari starting point hingga end point-nya sendiri. Lalu ada prototype yang terhubung dengan use case, di mana halaman UI yang konsisten dengan fitur-fitur pada use case seperti login, reservasi, bayar, atau pembayaran. Lalu ada yang terakhir, ada laporannya sendiri yang terhubung dengan semua artefak praktikum APSI ini. Penjelasannya, laporan dibuat berdasarkan artefak-artefak dari seluruh tugas studi kasus praktikum dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir atau UAS. Lalu di sini ada catatan revisi-revisi project dari project yang paling awal sampai project yang akhirnya. Di sini ada yang pertama ada IRD. Sebelum direvisi, format penamaannya banyak yang salah. Setelah direvisi, formatnya bisa disesuaikan. Alasannya agar IRD dan kelas diagram tetap konsisten. Selanjutnya ada DFD. Sebelum direvisi, DFD level 0 dan level 1 tergabung dalam satu diagram. Setelah direvisi, DFD level 1 dan DFD level 0 dan level 1 dipisah menjadi dua diagram yang berbeda. Alasannya, karena DFD sebelum direvisi merupakan versi yang salah dan tidak valid menurut aturan pembuatan DFD dari sebelum-sebelumnya. Yang ketiga ada state diagramnya, di mana sebelum direvisi, diagram tidak sesuai dengan objek yang memiliki perubahan status. Setelahnya, diagram konsisten dengan objek yang memiliki perubahan statusnya. Alasannya dirubah karena menyelaraskan state diagram dengan objek-objek yang memiliki perubahan status. Yang terakhir ada sequence diagramnya, di mana sebelum direvisi, diagram tidak sesuai dengan use case dan kelas diagramnya. Setelah direvisi, diagram konsisten dengan fitur-fitur pada use case dan metode pada kelas diagramnya sendiri. Alasannya untuk menyelaraskan fitur pada use case dan metode pada kelas diagramnya. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. UPN Sport Center masih menghadapi berbagai kendala dalam proses reservasi lapangan yang dilakukan secara manual, seperti bentuk jadwal, kesulitan verifikasi pembayaran, dan tidak tersedianya laporan yang terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem reservasi berbasis digital yang bisa mengelola data pelanggan, jadwal, transaksi, dan pembayaran secara terorganisir. Dengan adanya sistem yang dirancang, diharapkan proses operasional bisa menjadi lebih efisien, pelayanannya kepada pelanggan untuk terus meningkat, dan pengelolaan data dan pembuatan laporan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan sistematis. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kami berharap teman-teman untuk bertanya jika masih ada yang kurang dipahami di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.